nasionalisme adalah hal yang sama sekali baru. Kepulauan Nusantara abad ke-16. Di kepulauan luas yang kaya ini terdapat lusinan kerajaan-kerajaan berdaulat yang sering kali berperang satu sama lain. Kemudian bangsa-bangsa barat mulai masuk, ada Spanyol, Portugis, Inggris, Prancis, dan juga Belanda. Dari sejumlah negara itu, Belanda kemudian berhasil menguasai satu persatu wilayah dan mereka berhasil menundukkan kerajaan-kerajaan tadi secara bertahap. Proses ini tetap berlangsung hingga awal abad ke-20. Mulai pada tahun 1900, kehadiran Imperium Hindia Belanda mulai kokoh sebelum akhirnya runtuh pada 1942 oleh Jepang. Ketika Jepang menyerah dalam Perang Dunia Kedua, Belanda pun berharap akan bisa kembali ke Hindia, namun situasinya telah menjadi berbeda. Kehadiran mereka tidak lagi diterima dan negeri eksotik yang sebelumnya mereka sebut sebagai Hindia ini telah memiliki nama baru, yakni Indonesia. Dalam hal ini, para nasionalis di Indonesia telah berhasil mendirikan negara baru dan mereka bertekad Indonesia tidak akan lagi menjadi subjek kolonialis imperialisme. Untuk itu, mereka rela mengorbankan apapun untuk tetap mempertahankan kemerdekaan negara yang baru berdiri itu. Nasionalisme adalah sikap mencintai tanah air. Ben Anderson pada 1999 mengungkapkan terdapat dua kesalahpahaman mengenai hal ini. Pertama, nasionalisme telah lama ada. Dalam hal ini, kita menganggap nasionalisme telah ada semenjak dahulu kala dan merupakan warisan nenek moyang yang agung. Tetapi, nasionalisme adalah hal yang sama sekali baru. Pada awal abad ke-20, kata-kata Indonesia masih merupakan hal yang asing bagi penduduk Hindia Belanda. Yang kedua, nation dan state adalah perkawinan yang sempurna. Berbagai perjuangan nasionalistik sering muncul untuk memisahkan diri dari suatu negara untuk berkawin dengan negara yang baru, yang akan para nasionalis itu bangun kemudian. Hal ini terutama banyak terjadi pada negara-negara yang multi etnik. Ungkapan ini mungkin tampaknya masih relevan sampai hari ini. Nation dalam komunitas terbayang, sebuah buku yang ditulis oleh Benedict Anderson mengartikan bangsa atau nation yang memiliki nilai-nilai sebab adanya individu-individu yang menganggap dirinya suatu komunitas. Bangsa atau nation adalah komunitas politis dan dibayangkan sebagai sesuatu yang bersifat terbatas secara inheren sekaligus berdaulat. Menurut Benedict, faktor-faktor signifikan pendorong nasionalisme adalah menguatnya kapitalisme. Dengan adanya kapitalisme cetak, satu orang dapat terhubung dengan yang lainnya karena membaca tulisan yang sama sehingga muncullah nasionalisme yang sama satu dan yang lainnya. Dengan itu pula, ide-ide kebangsaan dengan cepat menyebar dari satu pulau ke pulau lainnya menyeberangi lautan. Rasa ini membuat ada orang yang tidak pernah saling bertemu
memiliki bahasa, budaya yang berbeda tentunya merasa lebih dekat dengan meskipun mereka tidak pernah saling bertemu sebelumnya. Misalnya, orang pantai timur Sumatera memiliki akar budaya yang sama dengan orang-orang di Semenanjung. Namun, karena sejarah yang berbeda membuat mereka tidak memiliki rasa nasionalisme. Masyarakat di pantai timur Sumatera, sedangkan Semenanjung menjadi Malaysia. Hal ini yang membuat orang Aceh merasa menjadi saudara sebangsa setanah air dengan orang Minang, Jawa, orang Makassar, Manado, Ambon, Maluku, Papua, dan seterusnya, dan seterusnya. Dalam pada ini, faktor penentu nasionalisme Indonesia adalah karena faktor sejarah. Sama-sama merasakan senasib sepenanggungan dijajah oleh Belanda. Hal ini diperkuat dengan klaim Republik untuk mengambil seluruh wilayah bekas Hindia Belanda menjadi Republik Indonesia. Hampir semua wilayah sepakat untuk berintegrasi pada itu. Meskipun sempat terjadi riak-riak kecil pada masa-masa awalnya, ditambah dengan munculnya sejumlah gerakan separatisme. Namun, Republik Indonesia tetap utuh. Pada 1970-an, proyek bersama ini kedatangan anggota baru. Ada Timor Timur. Namun, pada akhirnya memilih untuk lepas dan membuat proyek sendiri dalam bentuk Timor Leste. Praktis dari semua anggota yang tergabung pada awalnya, hingga saat ini masih tetap tergabung dalam proyek bersama bernama Indonesia ini. Dan konsep ini bukan sesuatu yang diwariskan semenjak masa lampau, tetapi lebih kepada proyek bersama untuk hari ini dan masa depan. Masa depan untuk mewujudkan kemakmuran bagi segenap anggota dari proyek ini. Harapan besar tertumpu pada semua pemangku kepentingan. Dengan perayaan HUT RI ke-76 tahun, semoga semua bisa bersinergi untuk Indonesia yang lebih baik. Dirgahayu negeriku, dirgahayu bangsaku.